menit lagi, Coach. Angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, naik dikit. Naiknya dikit. Konsisten ya. Coba kita lihat. Wah, ini kemana nih arahnya? Ke kanan ya? Ke kanan. Wah, ada ular nih. Ada ular. 3. Hati-hati jebakan. Hati-hati nih. 1 masih aman. Dikit-dikit Memang aja. pelan-pelan memang ya. Lebih aman, penting aman. 3. Ya, Coach. 1, 2, 3. Silakan, Coach. Lagi, Coach. Nah, ini 2 putaran ya. 1. Balik ke sana. Nah, Ada 3 ular nih. Iya. Tuh 2, 3. Semakin tinggi. Semakin ya. tinggi. Iya, santai aja. jadi 3 ular di paling atas ini memang menunjukkan makin tinggi posisi makin kencang cobaan. Turunnya. Potensi jatuhnya lebar. Wah. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih, Mas? Untung banget lu. Enggak lagi sekarang Enggak lagi dong. Lagi ya? Wah, masa cepet nih kalau 3? Janganlah. Saya harus Emang like-nya lagi gede. Gila, naik terus loh. 3 kali naik loh. Langsung dapat sekali. Aduh, luar bisa biasa. pas gitu sih. Waduh, Emang like-nya lagi gede dia. Artinya kita sudah di ujung ini karena kita sih berharapnya Bisa, kayak gini ya, Coach ya. Mungkin nggak kayak gini. Akan mulus aja Mungkin perjalanan. aja, lo, ya. semua bisa terjadi. Kalau lu lihat ini, gue kasih contohnya PSG tahun lalu. Itu di Champions League, mereka penyisian terseok-seok. Betul. Pada saat masuk sistem gugur, tak. Dan layak jadi juara. Iya. Bukan beruntung, benar-benar layak karena permainan. Jadi somehow lu dapet switch yang positif, lagi on fire semua, nggak ada yang cedera, nggak ada yang ini, mungkin aja. Nah, faktor luck ini kan kita butuh, nggak hanya dalam sepak bola, dalam hidup aja butuh. Iya. Jadi mudah-mudahan luck juga bisa. Iya, harus bagus di ada AFF, lucknya juga. Mudah-mudahan bisa lolos 8 besar juga di. Lu kebayang nggak kita bicara, kita berandai-andai aja ya, menuju Piala Asia. Kebayang nggak kalau kita nggak ada Ole, nggak ada Itses, nggak ada Tom. 3 pemain aja, karena mereka cedera. Kan udah lain cerita semua. Berat. Kan udah lain cerita Dan semua. nanti drawing juga kita nggak tahu coach ya. Iya. Ya bukannya menentukan, tapi kalau lawannya lebih mudah kan lebih bisa memperbesar Betul, potensi iya, kita untuk iya. lolos. Jadi banyak faktor yang membuat kita bisa bagus atau nggak. Maka dari itu, daripada kita berandai-andai nggak jelas, kita lihat realitanya lah. Adalah step-step dari uji coba, terus nextnya kemana. Nah, gue nilainya tuh dari situ harus ada progres. Kalau lu setelah 6 uji coba mainnya masih jelek seandainya, ya wajar kita sedikit-sedikit senggol lah. Luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ini, Coach Yasin dan juga Bung Harpa. Ada games nih. Tebak wajah pelatih timnas Indonesia. Siapakah saya? Nah, ini mulai dari yang pertama nih. Nah, ini dari matanya aja dulu. Nah, saya ke Coach Yasin dulu. Dari matanya, Coach. Dari matanya sih STY. STY. Bukan, Coach. Ini lokal nih, Coach. Nova. Kalau lokal Nova. Ini udah tua, udah Iya, betul. Bukan. Danurindo. Betul, Danur Windu, Coach. Iya benar. Danur Windu ya. Coach Danur Windu ini pelatih timnas di 1996. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini Coach. Nih. Enggak, gue udah lihat tadi. Udah lihat. Oke. Pajar. Ini Ivan Kolev ya. Ivan Iya, Kolev. bener. Ivan Kolev. Luar biasa Ivan Kolev. Nah, ini Coach. Gue nggak tahu kalau. Nah, ini nih gue kasih clue. Asli, Ini gue kasih clue. Kalau timnas gitu pelatihnya nggak ngerti gue. Iya, ini legenda pelatih lokal nih, Coach. Pelatih lokal, keras ya. Dulu pelatih Arema dan Persija. Oh, yang Almarhum. udah almarhum Iya. kan, Benny dulu. Bendol, betul, Bendol. Tepuk tangan dulu untuk Coach Yasin. Tahu juga ternyata. Iya dong. Iya. Tahu cuman berat lah. Kasih pressure ke gua sebenarnya. Oke, dia Bendol ya. Beliau, saya ingat memang Dulu di Tangerang dia salah satu mulai mencuat. Kalau nggak salah di Persita atau Persikota gitu. Keras memang keras. Kenapa kita harus mengingat sosok Benny dulu, Bung Harpa? Iya, karena kalau setiap dia ngomong itu ceplas-ceplos kayak bapak ini kan. Nah, itu ciri khasnya dia. Keras dia. Kalau di lapangan juga bahkan kadang-kadang kebun binatang keluar semua tuh. Pelatih itu harus keras bukan? Ya, memang ya, itu ciri khasnya. Tapi memang banyak melahirkan. Kalau nggak salah ya, Firman Utina salah satu yang lahir dari dia. Kalau nggak salah ya. Sekarang ini ke Bung Harpa nih. Nah, tebak wajah pelatih timnas Indonesia. Siapakah dia? Waduh. Warna. Itu ada mata dan kumisnya. Nah,
Oh ini tahu. ya, siapa Alfred Riedel. Alfred Riedel. Tepuk tangan untuk Bung Harpa dulu lah. Gue aja nggak. Itu Alfred Riedel. tagline yang paling terkenal itu "You Need Me". Jadi dia setiap kalau mau ketemu wartawan dia bilang, "Lu perlu gua nggak?" gitu. "You need me", sampai ada bajunya tuh. Pelatih berikutnya siapakah saya? Nah, ini harus kenal nih coach. Lokal juga. Gak tahu dari Nah, clue. cluenya dia main di Asian Games 2018. Dia gelandang, legenda, Bima Sakti. luar biasa. Tepuk tangan untuk coach Justin. Tampaknya, oh iya benar. Bima Sakti. Ini memang dulu shot powernya oke dulu ya. Dia sih gelandang ini ya, holding ya. Shootnya yang bagus dulu Eri Rianto. Herianto ya. Pelatihan Tentang ini? pelatih Gua- sopan. Terus saya Enggak Pelatih yang sopan lah ini. sopan ya. Sopan dan kebapaan cocok sebenarnya Coach Bima ini ngelatih youth usia 16, usia 18, tipe kalian cocok. Kalau ini Bung Harpa. Siapa ya? Hidungnya cuma. Tahu ini pasti. Waduh, siapa ya? No idea. Luis Mia bukan? Luar biasa. Bener ya? Tepuk tangan untuk coach. Sarap kecil banget Tepuk tangan susah untuk Bung itu. Harpa. Cuma hidung gitu doang. Luis Mia. Barcelona. Soalnya This Soalnya guy. kan cadangan. soalnya saya mikirnya kan bule yang berapa tahun terakhir ya, yang tadi belum disebut dia kayaknya. Luar biasa. Cadangan di Barca, cadangan di Madrid. Oke. Tapi ya it's okay. Dalam arti dia bermain dengan para bintang. Artinya dia bisa belajar. And jadi pelatih, gue nggak terlalu ngikutin juga. Yang gue bener-bener ngikutin itu zaman STY. Tapi setahu gue it's okay lah. Termasuk pelatih bagus lah. Dia dulu sempat memenangkan hati para supporter juga kan? Iya, Apa ya? sama. Jadi ketika dia nggak dilanjutin kan banyak yang kecewa juga Betul. kan. Kemudian Simon dulu sebentar, baru ST masuk. ST juga awal-awal juga banyak yang meragukan. Awal-awal. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya ke Coach Justin dan juga ke Bung Harpa. Kita sudah tadi menunjukkan beberapa pelatih timnas. Apa yang membuat Hartman ini beda dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Dengan nama-nama yang baru kita bahas atau pendahulunya? Sebenarnya kita nggak tahu. Yang kita ini butuh harapan. Itu yang kita butuhkan. Kita cuma bisa berharap bahwa ini pelatih yang cocok. Kalau dari sisi CV, dari sisi gaji, dari apa, ini termasuk tier yang bawah lah, ya kan? STY paling mahal, habis itu PK dan kawan-kawan, habis itu dia. Tapi kan sekali lagi, gue masih inget, gue pernah nonton Kanada di bawah dia di Piala Dunia. Gue bilang, ini very attractive football yang ditunjukkan Kanada. Walaupun 3 kali kalah, kan kembali ke kualitas pemainnya. But that's okay, cuman sekali lagi, Itu yang era Jonathan David yang jadi ya, striker. ya. Kita ini cuma hanya bisa berharap. Kita berharap bahwa kita dapat pelatih yang cocok zamannya Leicester dengan Ranieri sehingga bisa membawa juara. Itu yang kita harapkan. Apakah bisa atau enggak? Arpa tadi udah bilang terlalu too early untuk kita judge. Tunggu setahun lah, kasih kesempatan. Cuman di dalam hati kita semua Pasti berharap ini adalah sosok yang cocok. Apalagi dia nggak terlalu mahal. Penting juga dong. Iya, budget ya. Iya, Sesuaikan budget dengan lah. kantong. Iya. Ya, sekali Gitu. kita pernah bahas mengenai dugaan skandal yang mata-mata. Kan beliau juga pernah dapat sanksi kan mengenai mata-mata ketika Ya di itu Kanada ya. bukan membela ya, tapi mungkin it's a part of the Part game of the ya. game. Iya, kalau nggak salah juga di era ST juga pernah kan coach asistennya naik ke Ya. menara TVRI Iya, gitu. iya. Walaupun kita mungkin tidak membenarkan, cuman ya Itu biasa ya, lah itu. Biasa lah. Oke. Terakhir itu kalau nggak salah Bosnia juga ketangkep itu dia pakai baju tentara terus memata-matai sesi latihan Itali kalau nggak salah atau sebaliknya begitu. Yang bikin beda. Yang bikin beda, kalau sosoknya seperti yang kata Coach Justin bilang, kita bisa melihat CV dia, permainan dia, preferensi dia dari YouTube dan lain-lain. Tapi yang saya senang adalah cara memilih dia sekarang melalui prosedur yang menurut saya itu bagus. Semuanya disaring segala macam dan belajar dari kesalahan sebelumnya itu diperbaiki. Oke. Jadi kalau dimulainya sesuatu yang bagus, mudah-mudahan akhirnya juga bisa bagus. Oke, untuk debut 2 game pertama berapa poin dari 1 sampai 10 yang disematkan kepada Hartman? 7,8. 7,8. Iya. Coach? 7. 7.
Ya, Wow, sekitar. lebih apresiatif. Ya, Bung Harpa. berarti Di luar kalau ekspektasi saya pikir. average-nya 7,5 berarti 7,6. Setuju ya. Setuju Oke, ya. kita berharap rating itu akan terus naik 8, 9 dan Iya. lepas dari itu ya kita berharap akan berikan ya sumbangsih lah paling nggak trofi kepada. Cuman kita harus realistis juga Timnas kepada kita. netizen, kita harus sampaikan bahwa realistis. Bahwa kualitas kita itu bukan kualitas timnas Spanyol atau Prancis gitu, atau bahkan Belanda enggak. Jadi masih jauh di bawah itu, jadi sesuai dengan kapasitas kita lah. Oke. Baik. Terima kasih Coach Justin ya. Sama-sama. Nice to see you again Coach Justin. Terima kasih sudah hadir. Setelah berapa tahun ya? Setelah berapa tahun sama Coach Justin, sahabat lama dan Bung Harpa. Siap, Terima kasih sama-sama, Bang Abel. selalu komit dan memberikan sumbangsi terbaik ide-ide dan narasinya dan pikirannya terhadap diskusi kita di Nusantara TV. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa.